Hadratul Afadil, Hadratul Mukarramin yang kita ta'zimi, Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar BSD, beserta seluruh jajaran para guru, para asatidz, para ustadzat, para pamong, keluarga besar Al-Azhar BSD, yang kami ta'zimi, para pembina, pimpinan dan pengurus Yayasan Muslim BSD, dan para tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat, para orang tua wali murid dan adik-adikku sekalian, seluruh siswa SMP Islam Al-Azhar, dan semua yang hadir yang tidak dapat disebut satu persatu, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meski hanya secara daring, secara online. Insya Allah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam, terjadi di bulan Ramadan, antara lain Ghazwatu Badril Kubra atau Perang Badar Besar, dan Fathu Makkah atau pembebasan kota Makkah oleh Nabi SAW. Yang pertama terjadi pada tahun kedua Hijriah. Yang kedua terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kedua peristiwa itu yang sama-sama terjadi di bulan Ramadan, pertama-tama tentu memberi gambaran kepada kita bahwa Ramadannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in bukanlah Ramadan santai, bukanlah Ramadan mager, bukanlah Ramadan yang diisi dengan bermalas-malasan dan tidak produktif. Bukanlah Ramadan yang diisi dengan banyak tidur dan banyak beristirahat. Bukanlah Ramadan yang di sananya banyak waktu bersantai dan tidak melakukan kegiatan. Tetapi Ramadannya Rasulullah SAW dan para sahabat adalah Ramadan yang diisi dengan kerja keras, diisi dengan kegigihan, diisi dengan keberanian, diisi dengan kepahlawanan, diisi dengan perjuangan dan pengorbanan. Ini menjadi pengingat kita pertama ketika menyebut Ramadan dan kaitannya dengan Ghazwatu Badril Kubra ataupun Fathu Makkah, yang para sahabat dan Nabi SAW yang merupakan generasi terbaik bisa menjadi suri teladan sekaligus inspirasi bagi kita untuk terus menyalakan semangat kita dalam mengisi bulan Ramadan dengan ibadah, dengan produktivitas, dengan perjuangan, dengan pengorbanan seperti yang telah kita kemukakan sebelumnya. Bulan Ramadan tahun kedua Hijriah bahkan adalah bulan Ramadan pertama yang di dalamnya diwajibkan puasa secara penuh di bulan Ramadan. Setelah sebelumnya dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat ke-183 di awal kehidupan Nabi dan para sahabat di Madinah, kewajiban puasa itu dicatat oleh para ahli sejarah pensyariatan puasa sebagai kama kutiba 'alal ladzina min qablikum awqatan wa kaifiyatan. Perintah puasa pada awalnya adalah perintah puasa
seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, umat-umat sebelumnya. Perintah puasa ini sama dengan orang-orang sebelum kita, awqatan dalam waktunya, yakni ayyam ma'dudat pada hari-hari tertentu setiap bulan. Imam Al-Qurtubi menguatkan pendapat yang menyatakan yang dimaksud ayyam ma'dudat, hari-hari tertentu di setiap bulan adalah ayyamul bid atau hari-hari putih tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan. Perintah ini terkait dengan syiar yang harus dihidupkan Rasulullah SAW di awal hijrahnya ke Madinah, yaitu membuktikan bahwa beliau adalah penerus mata rantai para nabi dan rasul yang terdahulu dari kalangan Bani Israel dan lainnya. Ketika tiba di Madinah, didapati oleh Nabi SAW, penduduk di kota Madinah ada banyak yang merupakan orang-orang Bani Israel, orang-orang ahli kitab. Yang tentunya orang-orang ahli kitab ini telah membaca dan mengetahui akan kedatangan beliau sebagai seorang rasul beserta ciri-cirinya. Bahkan dianggap sebagai Mesias atau juru selamat bagi mereka orang-orang Yahudi di akhir zaman. Maka Nabi SAW dalam berpenampilan agak mirip dengan penampilan para pemuka ahli kitab, yakni dengan memakai jubah asfar atau jubah yang berwarna kekuningan, dicelup dengan warna kuning. Kemudian beliau juga menyisir rambutnya dengan ditarik ke belakang tanpa menggunakan belahan dan tanpa ikatan, digerai begitu saja. Demikian pula dalam sholat dibuktikan bahwa umat Islam penerus umat-umat sebelumnya, karena sholat mereka menghadap ke arah Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa pada saat itu. Ini menjadi serangkaian bukti yang kemudian juga dilihat oleh para ahli kitab. Betul-betul Rasulullah SAW adalah kelanjutan mata rantai perjuangan dari para nabi dan rasul sebelumnya. Sebagaimana diketahui oleh orang-orang Yahudi yang kemudian ketika itu berkumpul. Antara lain ada Ka'ab bin Al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, Salam bin Mishkam, Salam bin Abil Huqaiq, dan lain sebagainya. Mereka saling bertanya satu sama lain, mengkonfirmasi apakah betul Muhammad ini yang dijanjikan untuk menjadi juru selamat kita. Huyai bin Akhtab mengatakan 100%. Sesuai dengan tanda-tanda yang kita baca dalam kitab suci kita, memang tidak meleset. Orang ini adalah dia, Muhammad. Hanya saja, kata Huyai bin Akhtab, ternyata dia bukan berasal dari kalangan kita. Bukan dari Bani Israel, malah dari Bani Ismail. Maka demi Allah, kata Huyai bin Akhtab, aku tidak akan pernah mengakui Nabi ini selama-lamanya. Itu sikap orang-orang Yahudi di Madinah ketika itu kepada Rasulullah SAW yang telah mereka temukan padanya semua tanda-tanda kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi ini, mengenali Rasulullah SAW seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Ketika kemudian kekufuran orang-orang Yahudi, Bani Israel, ahli kitab ini semakin menjadi-jadi kepada Nabi SAW. Mereka melecehkan Rasulullah dan para sahabat dengan menggunakan kata ra'ina. Mereka bahkan kemudian disebut oleh Allah, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nyata kebencian yang keluar dari mulut-mulut mereka dan apa yang disembunyikan hati mereka jauh lebih besar lagi. Maka pada tahun kedua Hijriah tersebut, Allah memerintahkan perubahan-perubahan syiar pada kaum muslimin untuk dapat meneguhkan identitas di hadapan kekafiran. Maka dalam hal salat, Allah pun menitahkan umat Islam untuk mengubah kiblatnya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falan waliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat
Wahai Muhammad, bagaimana wajahmu berulang kali menatap ke angkasa, memohon kepada Allah agar dipindah kiblat itu, maka kami pasti akan mengalihkan engkau, wahai Muhammad, kepada kiblat yang engkau ridhoi. Maka sejak tahun itu kaum muslimin menghadap sholat, tidak lagi ke Baitul Maqdis, tidak lagi ke Masjidil Aqsa, melainkan langsung ke Masjidil Haram. Demikian pula Nabi SAW ketika itu kemudian mengubah penampilannya. Dari semula menyisir rambut, ditarik gerai ke belakang. Maka sekarang seperti yang dikatakan Ibnu Abbas dan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Aisyah menceritakan Rasulullah itu kemudian setelah peristiwa tersebut rambutnya dibelah di tengah atau dibelah menjadi 3, lalu kemudian diberi ikatan di belakang. Jadi gaya rambut beliau diubah dan beliau tidak lagi menggunakan jubah asfarnya, beliau tanggalkan, beliau menggunakan gamis berwarna putih yang terbuat dari katun. Maka dalam perintah sholat juga ada perubahan. Dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan untuk membedakannya hak dan yang batil, yang benar yang salah, yang baik yang buruk, yang halal yang haram, yang terpuji yang tercela. Ini menjadikan Ramadan diangkat derajatnya oleh Allah khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Pada umat-umat sebelum beliau, maka yang dikenal sebagai bulan mulia atau arba'atun hurum adalah 4 bulan yang 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, sementara dan juga Rajab ya. Sementara dengan diturunkannya surah Al-Baqarah ayat ke 185 ini menjadikan bulan Ramadan kemuliaannya meningkat melampaui semua bulan yang ada tersebut. Dan dikhususkan bagi umat Islam. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang menjumpai bulan tersebut, hadir di negerinya pada saat bulan tersebut muncul, maka hendaklah kalian mempuasainya. Ini menjadi perintah tersurat dalam Al-Quran tentang puasa Ramadan, yaitu di ayat ke-185, setelah sebelumnya di ayat ke-183 dan 184 umat Islam diperintahkan melakukan syiar yang disamakan dengan umat sebelumnya. Kama kutiba ala ladzina min qablikum awqatan, dalam waktunya, wa kaifiyatan, dan dalam tata caranya. Maka pada saat Perang Badar Kubra, bulan Ramadan tiba dan kaum muslimin diwajibkan berpuasa. Sementara pada saat itu Ramadannya jatuh pada Ramadah, musim panas, yang sangat kering dan tandus, yang sangat panas dan gersang pada saat itu di Jazirah Arab. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika itu dipimpin oleh Nabi SAW keluar dari kota Madinah dalam keadaan puasa. Untuk apa? Menyongsong menghadang kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam dengan membawa barang perniagaan, barang dagangannya, yang ketika itu disebutkan secara jelas bahwa modal kafilah dagang Abu Sufyan ini, modal perjalanan niaga Abu Sufyan ini diambil dari harta yang dirampas dari kaum muslimin pada saat mereka hijrah ke Madinah. Jadi kafilah dagang Abu Sufyan ini diambil dari harta rampokan yang kemudian ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika mereka berhijrah ke Madinah. Di situ ada hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Di situ ada harganya
Utsman bin Affan. Di situ ada harganya Abu Salamah Al-Makhzumi. Di situ ada harga barang-barang yang kemudian dahulunya dimiliki oleh kaum muslimin. Bahkan termasuk mungkin Suhaib bin Sinan yang meninggalkan segala miliknya ketika berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Sehingga kaum muslimin memiliki hak untuk menghadang kafilah Abu Sufyan ini, untuk kemudian mengambil apa yang menjadi hak mereka yang digunakan sebagai modal oleh Abu Sufyan ini. Maka Rasulullah pernah mencegat Abu Sufyan ketika akan berangkat ke negeri Syam. Qadarullah pada saat itu kafilah dagang Abu Sufyan juga lulus, tidak dapat dikejar oleh Rasulullah dan para sahabat. Kali ini Nabi SAW menargetkan agar jangan sampai kafilah dagang Abu Sufyan lolos dari hadangan kaum muslimin, karena kaum muslimin di Madinah sangat membutuhkan harta-harta mereka yang selama ini dirampok oleh orang-orang Quraisy untuk dapat dipergunakan menyambung kemakmuran mereka di kota Madinatul Munawwarah. Maka Nabi SAW kemudian membawa para sahabat ke arah Badar untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Abu Sufyan yang mendapat kabar bahwa dia akan dihadang, bergegas mengirim surat ke kota Makkah Al-Mukarramah, menghubungi Abu Jahal, pemimpin Makkah, untuk minta bala bantuan supaya bisa melindungi dirinya dari serangan pasukan Muhammad SAW. Abu Jahal kemudian mengumumkan mobilisasi umum dan bahkan menyatakan ini kesempatan untuk menghancurkan Muhammad SAW dan para pengikutnya tanpa habis, tanpa sisa sedikit pun. Itu tekadnya Abu Jahal ketika itu dengan mengadakan mobilisasi umum. Maka bergabunglah orang-orang Quraisy satu demi satu ke dalam barisannya Abu Jahal sampai jumlah mereka sekitar 1.000 orang, lengkap dengan 700 ekor unta dan 500 ekor kuda. Sebuah pasukan yang sangat besar dengan senjata yang sangat lengkap pada saat itu. Kemudian pada saat itu ada yang belum terlihat berada di barisan para pembesar Quraisy yang ternyata dia adalah Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah sejak tahun ke-11 ketika dia berdialog dengan Rasulullah Muhammad SAW tentang Islam yang dibawanya, tauhid yang dikenalkannya, maka Utbah bin Rabi'ah pernah berpendapat bahwa janganlah kita memusuhi Muhammad. Kalau dia akan menang dengan urusannya, maka kemenangannya akan menjadi kehormatan bagi Quraisy di tengah bangsa Arab. Kalau dia akan binasa, biarkanlah dia binasa di tangan orang Arab lain. Jangan sampai kita mengotori tangan kita dengan persaudaraan antara kita dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, sukunya Muhammad SAW yang kuat. Maka Utbah ketika perang Badar juga mencoba memposisikan diri tetap netral, tidak ingin ikut berangkat ke dalam perang Badar. Tapi dasar Abu Jahal, dia selalu punya cara untuk memprovokasi orang, sehingga dia pun memerintahkan agar dibelikan gaun pengantin perempuan yang cantik, yang berenda-renda. Ya. Kemudian dikirimkan kepada Utbah bin Rabi'ah dengan kata-kata, engkau memang tidak pantas memakai baju zirah atau baju besi perang, tetapi engkau lebih pantas memakai gaun pengantin perempuan ini. Mendapat kiriman yang membuat sangat tersinggung seperti itu, Utbah bin Rabi'ah pun akhirnya bergabung dengan pasukannya Abu Jahal bersama putranya Walid bin Utbah dan juga bersama adiknya Syaibah bin Rabi'ah. Ketika itulah kemudian pasukan Mekah bergerak menuju ke kota Madinah. Sementara di tengah perjalanan mereka dapat surat dari kafilah Abu Sufyan
yang menyatakan mereka telah lolos, tidak terkejar oleh Muhammad SAW, sehingga pasukan Mekah ini diminta untuk kembali saja karena tidak ada lagi ancaman dari Muhammad SAW. Abu Jahal menolak dengan keras ide untuk kembali ke kota Mekah. Kata Abu Jahal, kapan lagi kesempatan kita bisa menghancurkan Muhammad sampai ke akar-akarnya kalau bukan sekarang? Maka mari kita terus menuju ke Madinah untuk menghancurkannya. Maka Rasulullah pun mendapat kabar pergerakan pasukan Mekah yang sangat besar tersebut, sehingga beliau segera menyiagakan pasukannya. Ketika itu beliau bertanya kepada para sahabat, bagaimanakah kalian mengharapkan kafilah dagang yang berisi harta kalian, tapi yang akan datang kepada kalian justru pasukan Mekah yang bersenjata lengkap? Maka pada saat itu beberapa tokoh muhajirin mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, berangkatlah, kami selalu akan bersamamu, kami selalu akan di sisimu." Pada saat itu para sahabat muhajirin menyampaikan dukungannya kepada Nabi untuk berperang melawan orang-orang Quraisy. Nabi SAW mengulangi pertanyaannya sampai 2 kali, sampai 3 kali, dan akhirnya berdirilah seorang Ansar, yakni Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, yang kemudian menyatakan, agaknya Anda ingin mendengar dari kami ya Rasulullah, orang-orang Ansar. Padahal kami sebagai Ansar telah merasa cukup diwakili oleh teman-teman muhajirin yang telah lebih memiliki pengalaman berinteraksi dengan orang-orang Quraisy. Adapun kami ya Rasulullah, orang-orang Ansar ini adalah orang-orang yang telah engkau kenal sendiri. Mereka gagah, gigih, pantang menyerah pada siang hari. Sementara juga mereka adalah orang-orang yang baik pelayanannya kepada tamu di malam hari. Maka berangkatlah ya Rasulullah, kami akan bersama engkau. Mudah-mudahan Allah tunjukkan kepadamu apa yang menjadi kekuatan dan pengorbanan kami yang akan membuatmu berbahagia dan membuatmu ridho kepada kami. Ini yang dikatakan oleh Sa'ad bin Mu'adz pada saat itu, berangkatlah ya Rasulullah. Karena kami tidak seperti Bani Israel yang akan berkata, berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu. Melainkan kami adalah orang-orang yang akan berangkatlah kamu berdua bersama Tuhanmu, ya Rasulullah, dan kami akan selalu bersamamu. Kami akan selalu di sisimu. Hatta ketika engkau terjun ke lautan, memimpin kami, maka kami pun akan ikut terjun ke lautan sebagaimana diri engkau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mendengar pernyataan dari orang-orang Ansar inilah Rasulullah kemudian mantap, dan kemudian beliau merencanakan wilayah Badar yang pada saat itu terdapat mata air sebagai wilayah untuk bertahan melawan serangan pasukan musuh yang datang. Maka di Badar itu Nabi SAW pun membangun kubu-kubu di sebuah tempat yang agak tinggi. Maka datanglah seorang sahabat yang bernama Al-Habab bin Mundhir radhiyallahu anhu dan bertanya, "Ya Rasulullah, engkau memilih tempat ini apakah berdasarkan wahyu ataukah semata-mata karena pemikiranmu?" Nabi SAW pun menjawab, ini semua dari hasil pemikirannya. Habab bin Mundhir berkata, "Ya Rasulullah, jika saya boleh memberi saran." Kemudian
saran itu pun disampaikan. Dan Nabi SAW menyetujuinya, sehingga dari 4 mata air di Badar yang beralur seperti zigzag ini, maka diperintahkan untuk menimbun mata air yang pertama, yang paling dekat dengan arah musuh. Kemudian pada sumur kedua juga diambil airnya dan kemudian ditimbun dengan batu-batu. Kemudian sumur yang ketiga diambil airnya, disisakan sedikit. Kemudian sumur yang keempatlah Rasulullah diminta untuk menjalankan rencana ini dengan sebaik-baiknya. Maka di mata air keempat Rasulullah berkubu dengan membuat barikade, dan juga pada saat itu beliau telah memiliki persediaan air yang cukup. Semula ketika Habab bin Mungdir bertanya, Rasulullah sedang berada di atas puncak sebuah bukit, sehingga dari bukit itu bisa dilihat sekeliling pergerakan pasukan musuh. Sehingga pada waktu itu dianggap oleh Rasulullah bertahan dengan cara seperti itu adalah yang terbaik. Dengan berada di posisi di atas, lebih mudah untuk menembakkan anak panah dan meluncurkan tombak-tombak daripada ketika kemudian berada di titik yang lebih bawah. Maka Rasulullah pun menunggu kedatangan pasukan Quraisy pada saat itu, dan bahkan Allah menganugerahkan ketentraman kepada beliau SAW dan kepada para sahabat dengan diturunkan hujan yang bersih dan segar, yang membuat mereka bisa beristirahat dengan tenang. Padahal esok paginya mereka akan berhadapan dengan pasukan Quraisy yang dipimpin sendiri oleh Abu Jahal, yang terkenal dengan kekejaman dan kebengisannya. Mereka berpasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Ghazwatu Badrul Kubra ini, sehingga kemudian ketika pasukan Quraisy datang, mereka mencari air di mata air keempat. Ternyata sudah ditimbun. Ini membuat mereka putus asa. Menujulah mereka kepada mata air kedua, dan mata air kedua ini ternyata juga telah ditimbun. Makin dalam rasa kecewa mereka. Terus mereka pun menuju ke sumur ketiga yang diharapkan ada air di sana. Betul telah ada air di sana, tetapi hanya disisakan sedikit oleh Nabi SAW. Maka orang-orang Quraisy itu pun berebutan air dengan kondisi yang berpecah belah saat itu, bertengkar, berkelahi satu sama lain. Sehingga ketika kaum muslimin meneriakkan takbir dengan gegap gempita pada saat itu, orang-orang Quraisy ini telah mengalami jatuh mental terlebih dahulu dalam berperang dengan kaum muslimin. Pada saat itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terjadilah Ghazwatu Badrul Kubra, peperangan yang besar, yang mana Rasulullah SAW memimpin para sahabatnya yang kelelahan dengan pakaian yang compang-camping tanpa memakai zirah atau baju besi, yang pada saat itu satu ekor unta dipakai bergantian 5 sampai 7 di dalam kendaraan yang bisa disediakan oleh Nabi untuk para sahabat yang mengikuti perang tersebut. Singkat cerita, terjadi duel yang sangat menentukan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di bagian awal perang. Dengan terus memprovokasi, Abu Jahal bisa membuat Utbah, Syaibah dan putranya Walid bin Utbah untuk
menjadi wakil Quraisy dalam duel dengan jagoannya Islam. Yang celaka bagi ketiga orang itu, jagoannya Islam adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Hanya dalam beberapa jurus ketiga tokoh Quraisy yang mewakili duel pun jatuh bersimbah darah. Baik itu Utbah, Syaibah maupun Walid bin Utbah. Lalu pecahlah perang yang sangat luar biasa dahsyat, di mana pada saat itu Allah menurunkan para malaikat dengan mendarai kuda putihnya bergabung dengan barisan Rasulullah SAW, sehingga syaitan yang semula bergabung dengan barisan Abu Jahal kemudian lari terbirit-birit pada hari perang Badar itu, Yaumul Talqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Ketika dia ditanya kenapa lari, dia mengambil wajah seperti Suraqah bin Malik. Kenapa lari? Maka setan itu menjawab, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah. Aku melihat belum pernah ada yang seperti ini. Ya, kita berperang melawan pasukan mereka, tapi mereka membunuh kita seperti memetik bunga saja, karena yang beraksi di antaranya bukan cuma manusia, tapi adalah para malaikat yang mulia. Perangan berlangsung dengan dahsyat sampai kemudian bahkan Abu Jahal pun terkapar, terbunuh oleh dua bersaudara Ansar, Al-Miswar dan Al-Musaywi bin Makhramah radhiyallahu anhum. Dan nantinya Ibnu Mas'ud menceritakan kedua anak itu sebelum membunuh Abu Jahal, mereka telah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, yang mana yang namanya Abu Jahal? Kemudian Abu Jahal menjadi incaran mereka pada saat itu untuk dihabisi dalam perang Badar Kubra. Ketika para pemimpinnya tewas, terbunuh ataupun tertangkap, maka tercerai belailah pasukan Quraisy ini, dan kemudian pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan yang sangat gemilang pada saat itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemenangan di dalam perang Badar ini yang terjadi dalam keadaan kaum muslimin di bulan Ramadan dan mereka dalam keadaan berpuasa, tentu menjadi suatu pelajaran bagi kita. Yang pertama adalah bagaimana kaum muslimin adalah orang-orang yang berani dalam menegakkan kebenaran dan menuntut hak-hak yang mereka miliki. Dengan keberangkatan Rasulullah SAW untuk menghadang kafilah Abu Sufyan pada saat itu, yang modal-modalnya diambil dari harta yang dirampas dari kaum muslimin, dari para sahabat. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kaum muslimin pada saat itu bertekad bulat untuk ada dalam satu komando bersama Nabi SAW. Ketika di dalam perjalanan ternyata mereka menghadapi musuh yang lebih kuat daripada yang mereka duga. Karena semula dengan 313 orang bersama Nabi SAW itu sangat cukup untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Tapi ternyata mereka harus berhadapan dengan pasukannya Abu Lahab yang berkekuatan lebih dari 1.000 orang dengan 700 unta dan 500 ekor kuda. Dan pada saat itu di sisi lain kaum muslimin, ya, sampai seekor unta pun dipakai untuk gantian berlima atau bertujuh. Mereka membulatkan tekad, berjanji setia kepada Nabi SAW seperti yang dikatakan
oleh orang-orang Ansar, ya, bersama dengan kaum Muhajirin yang telah menyatakan sami'na wa ata'na kepada Nabi SAW. Di dalam perencanaan peperangan, maka Nabi SAW memiliki gagasan atau ide untuk bertahan di sebuah bukit yang merupakan dataran yang lebih tinggi sebagai upaya untuk bertahan yang kuat, seperti aksioma perang klasik. Kalau posisinya di atas, mudah untuk menyerang dan sulit untuk diserang. Kemudian kita belajar tentang adab dari seorang sahabat, Al-Habab bin Mungdir, yang bertanya, apakah pemilihan tempat posisi pasukan ini berdasar wahyu dari Allah ataukah pemikiran Rasulullah sendiri? Kalau itu wahyu dari Allah, tentu selesai. Ya, para sahabat akan taat kepada wahyu dari Allah. Tapi ketika itu adalah pendapat pribadi Nabi SAW, ternyata Habab bin Al-Mundhir berani untuk memberikan usulan dengan pengamatan yang sangat cerdik keadaan medan di sekitar Badar. Hasil pengamatan yang kemudian dilaporkan kepada Nabi SAW, kemudian disusun menjadi rencana, ini nantinya menghasilkan atau menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan umat Islam. Cerdas dengan cara mematahkan psikologis musuh. Ketika sumur pertama ditimbun, musuh datang, maka dia punya harapan besar untuk mendapat air. Ternyata di mata air itu sudah tidak ada air. Di sini membuat kaum musyrikin Quraisy menjadi lemah semangatnya. Mereka masih punya harapan ke sumur kedua. Tentu berharap di sana ada air untuk diminum pasukan. Sampai di sumur kedua, ternyata sumur kedua juga sudah ditimbun dan tidak dapat diambil airnya. Hampir putus asa mereka itu menuju ke sumur ketiga. Begitu sampai di sumur ketiga, karena disisakan air sedikit di situ, maka orang-orang Quraisy kemudian menemukan air dan euforia, merasa sangat senang sekali. Sehingga mereka lalai bahkan berebutan, karena ternyata airnya cuma sedikit. Berebutan, saling sikut, saling tendang, berkelahi satu sama lain, memperebutkan air tersebut. Pada saat itulah Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian meneriakkan pekik takbir dan syiar ahad untuk menggentarkan pasukan musuh. Peperangan berjalan dengan luar biasa, di mana Allah menurunkan pertolongannya kepada Nabi SAW. Dan pada saat itu Nabi SAW dan para sahabat yang berada dalam semangat yang luar biasa dan ketulusan hati yang luar biasa. Seperti doa Nabi SAW menjelang perang yang betul-betul memohon kepada Allah agar pasukannya dimenangkan. Karena kalau sampai pasukan Nabi SAW itu dikalahkan dan hancur pada saat itu, niscaya Islam akan mengalami kerugian yang besar, bahkan mungkin tidak akan bisa bangkit lagi untuk setelahnya. Alhamdulillah, maka Allah pun menurunkan pertolongannya dan kemudian mengalahkan pasukan musyrikin, menjadikan kaum muslimin jaya dan gilang gemilang. Jadi sebuah produktivitas luar biasa dalam keadaan para sahabat berpuasa, ya, dengan semua hal brilian yang mereka lakukan di dalam perang Badar Kubra ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan-rekan sekalian, mari kita mencontoh Nabi SAW dan para sahabat yang di dalam Ghazwati Badar Kubra ini, meskipun di dalam bulan Ramadan berani menegakkan yang benar, berani menuntut hak yang menjadi haknya, kemudian berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala
dan memancangkan tekad serta berpikir, berinovasi, kreatif di dalam berupaya untuk memenangkan kebenaran. Berpikir yang jauh dan visioner tentang hal-hal yang akan datang. Itu juga diperlihatkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Dan Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengerahkan segenap kekuatannya untuk gigih berjuang bersama beliau sampai akhirnya mencapai kemenangan. Sementara musuh besar Islam Abu Jahal terbunuh oleh 2 orang anak muda dan kemudian diakhiri hidupnya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Spiritnya adalah bagaimana mengisi Ramadan dengan produktivitas, dengan keberanian untuk memperjuangkan hak, dengan kesetiaan kepada nilai-nilai yang diusung, dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang selalu cerdas, dan dengan kegigihan dan akhlak mulia dalam peperangan yang sangat indah. Ini saya kira pelajaran dari Ramadan di dalam perang Badar yang luar biasa. Bagaimana dalam Fathu Makkah tentu tidak banyak berbeda. Pada saat itu Nabi SAW mendengar laporan dari Budail bin Warqa al-Khuzai, pemimpin suku Khuza'ah, atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang Quraisy dan sekutunya. Dalam hal ini adalah Bani Bakar, sekutu Quraisy. Orang-orang Bani Bakar telah membunuh beberapa orang dari suku Khuza'ah, yang mana Bani Bakar menjadi sekutu Quraisy dan Khuza'ah menjadi sekutu Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Pada saat itu Nabi SAW telah diberitahu oleh Jibril alaihissalam tentang pengkhianatan perjanjian oleh Quraisy dan sekutunya. Sempat pula Abu Sufyan bin Harb memacu untanya dengan cepat dari Mekah ke Madinah seakan tanpa jeda. Untuk apa? Melobi Rasulullah untuk memperbarui klaim klausul-klausul perjanjian yang telah dilanggar tadi. Abu Sufyan menghadap Nabi SAW melalui perantaraan putrinya, Sayyidah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi SAW. Tapi Nabi SAW saat itu tidak memenuhi sama sekali usulan-usulan yang dikemukakan Abu Sufyan untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah karena terjadinya pelanggaran. Pelanggaran bagi Nabi SAW harus dituntaskan dengan hukuman. Sempat melobi Abu Bakar, sempat melobi Sayyidina Umar. Abu Sufyan kecewa karena ternyata semua sahabat Nabi SAW ini menyatakan tidak berani untuk mengusulkan hal lain kepada Nabi SAW kalau Nabi SAW sudah bertekad bulat untuk menghukum Mekah atas pelanggaran tersebut. Maka betul pada bulan Ramadan tahun ke-8 dari hijrah Nabi SAW, beliau memimpin para sahabat sejumlah 10.000 orang untuk bergerak menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah. Pada saat itu beliau SAW membawa pasukan yang terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansar, dan dengan cepat telah mencapai wilayah di luar kota Makkah untuk nantinya
bersiap-siap untuk membebaskan kota Makkah dari arah atas maupun juga dari arah bawah. Yang dari arah bawah kepemimpinan diserahkan kepada Khalid bin Al-Walid, yang pada saat itu memang para pemimpin geng Makkah bagian bawah ini dahulunya sahabat-sahabat Khalid seperti Ikrimah bin Abi Jahal, Sofwan bin Umayyah, dan lain sebagainya. Pada saat Nabi SAW berkemah di luar kota Makkah, maka Abu Sufyan yang belum berani kembali ke Makkah karena gagal melobi Nabi SAW ada bersama Abbas bin Abdul Muthalib. Maka Abbas bin Abdul Muthalib menegur Abu Sufyan dan mengatakan belum saatnya kah bagi Abu Sufyan bin Harb untuk menerima hidayah Allah, untuk mengakui bahwa tiada sesembahan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah Rasul dan utusannya. Belum tibakah saatnya itu untuk wahai Abu Sufyan? Kata Abbas. Abu Sufyan mengatakan, sungguhnya saya ingin sekali bergabung dalam kesatuan yang sangat besar ini. Tapi saya memiliki kekhawatiran dan rasa takut. Apakah saya akan diampuni dari kesalahan-kesalahan saya di masa lalu oleh Rasulullah Muhammad SAW? Kata Abbas, biarlah saya yang menanggung jaminan keselamatan engkau di hadapan Rasulullah SAW. Maka menghadaplah Abu Sufyan bersama Abbas kepada Nabi SAW. Ketika itu di luar kemah ada Sayyidina Umar bin Khattab yang kemudian menghadang mereka dan mengatakan, Abu Sufyan musuh Allah, hendak kemana engkau? Maka dijawab oleh Abbas, wahai Umar, tenanglah. Abu Sufyan adalah perlindunganku. Maka dia akan kubawa menghadap Nabi SAW untuk mengakui keesaan Allah. Maka Umar yang semula ingin membunuh Abu Sufyan berkata, baiklah kalau demikian wahai Abbas, karena adalah orang yang paling dicintai Rasulullah. Karena keislamanmu, wahai Abbas, lebih disukai oleh Rasulullah SAW daripada keimanan Al-Khattab, bapakku. Maka Abu Sufyan pun menghadap kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW pun menanyakan kesiapannya untuk berislam. Dia juga ditanya oleh Nabi SAW, belumkah tiba waktunya untuk wahai Abu Sufyan, pemimpin Mekah, mengakui bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Maka Abu Sufyan berkata, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada sesembahan selain Allah. Lalu dia berhenti agak lama. Abbas bin Abdul Muthalib menegurnya, kenapa tidak kau teruskan? Kemudian Abu Sufyan mengatakan, sebentar. Nabi SAW bertanya, apakah engkau tidak mau mengakui bahwa aku adalah utusan Allah, wahai Abu Sufyan? Kata Abu Sufyan, tentang ini sungguh saya itu masih ragu. Maka Abbas pun menyikut tangannya dan mengatakan, katakan wahai Abu Sufyan, kau akan selamat. Maka Abu Sufyan pun mengatakan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian pada saat itu Abu Sufyan bin Harb setelah masuk Islam kembali dibawa Abbas keluar. Lalu pada keesokan paginya menyaksikan keberangkatan pasukan Nabi SAW di atas sebuah bukit. Setiap kali ada rombongan pasukan berbendera yang bergerak, maka Abu Sufyan berseru-seru bertanya kepada Abbas bin Abdul Muthalib, wahai, siapakah mereka ya Abbas, ya Abul Fadl? Abbas menjawab, mereka adalah suku A. Kata Abu Sufyan, apa urusanku dengan suku A? Yang lain, adakah urusannya denganku? Disebutkan satu demi satu
pasukan Rasulullah SAW yang keluar dengan benderanya masing-masing yang begitu gagah. Dan terakhir baru terlihat bagaimana panji-panji Nabi SAW dibawa bersama panji-panji Muhajirin dan Ansar. Dan Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai pasukan inti. Kemudian Abu Sufyan bertanya, inikah pasukan keponakanmu, wahai Abbas? Betul, kata Abbas. Maka Abu Sufyan berkata, demi Allah, kerajaan keponakanmu telah menjadi sangat besar. Abbas menegur, wahai Abu Sufyan, itu bukanlah sebuah kerajaan, itu adalah sebuah kenabian. Ya betul, itu yang kumaksud, yaitu adalah kenabian. Maka pada keesokan paginya kota Makkah dimasuki oleh Nabi SAW tanpa perlawanan yang berarti. Nabi SAW telah mengumumkan barang siapa berlindung di Masjidil Haram, dia aman. Barang siapa yang berlindung di dalam rumahnya sendiri, dia aman. Dan barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan bin Harb, maka dia aman. Kalimat terakhir ini merupakan usulan Abbas bin Abdul Muthalib untuk memberikan pride atau kebanggaan kepada Abu Sufyan bin Harb yang telah masuk Islam. Seperti pada saat itulah Rasulullah SAW memimpin para sahabat memasuki kota Makkah yang telah beliau rindukan sekian lama, dan beliau pergi ke Ka'bah Baitullah untuk membersihkan bagian dalamnya dari patung dan berhala, dan kemudian berhadapan dengan orang-orang Quraisy yang berkumpul. Kemudian beliau bertanya, apa yang kira-kira akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang-orang Quraisy menjawab, hal yang baik, karena engkau adalah putra kami yang baik, anak dari saudara kami yang baik. Maka Nabi SAW bersabda, pergilah karena kalian semua bebas. Seluruh penduduk Mekah mendapatkan amnesti umum, pengampunan umum bagi mereka semua. Nabi SAW membaca ayat, wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan telah datang kebenaran, telah lenyap kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Ketika kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Nabi SAW menerima syahadat dan pemberian baiat penerimaan Islam oleh seluruh penduduk Mekah. Dalam baiat mereka terdapat kejadian lucu di mana istri Abu Sufyan bin Harb ketika membaiat Nabi SAW bertanya, kalau saya mengambil uang Abu Sufyan, apakah saya berdosa? Saya tidak berniat mencuri, tapi Abu Sufyanlah orang yang pelit sehingga saya memerlukan uang tambahan yang tidak bisa saya peroleh dengan meminta kepadanya. Ini membuat Sayyidina Umar bin Khattab tertawa. Kemudian Abu Sufyan berkata, wahai Ummu Hindun, wahai Hindun binti Utbah, sesungguhnya semua yang kau ambil dariku telah aku relakan, telah aku halalkan. Kemudian Rasulullah membaiat. Ketika tadi Hindun berkata, apakah kalian bersedia dibaiat untuk tidak mencuri? Saya tidak mencuri, cuma itu. Saya perlu uang tambahan dari Abu Sufyan. Yang kedua, untuk tidak berzina. Na'udzubillah min dzalik, kata Hindun, karena sesungguhnya kami adalah orang-orang yang jijik kepada perbuatan keji. Dan ketiga, membaiat untuk tidak
membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Maka Hindun berkata, kami yang membesarkannya, kalianlah yang telah membunuhnya di medan perang. Ini membuat Sayyidina Umar tertawa terbahak-bahak sampai kemudian ya terlentang ya, dalam ketawanya tak habis-habis. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Fathu Makkah ini dalam kaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bulan Ramadan? Tentu pelajaran yang sama bahwa kaum muslimin tidak ragu untuk menegakkan kebenaran. Kalau perjanjian sudah dilanggar, maka mereka siap untuk menegakkan isi perjanjian itu atau hukuman atas perjanjian itu dengan ketegasan, dengan kegigihan, dengan tekad baja. Itulah yang kemudian ditempuh oleh para sahabat pada saat itu dengan berangkat menuju kota Makkah. Yang berikutnya Nabi SAW melaksanakan dakwah secara terus-menerus. Tidak hanya bermaksud menaklukkan kota, tapi beliau menyeru pemimpinnya untuk masuk Islam. Beliau tunjukkan kekuatan Islam, kemuliaannya kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang berikutnya bagaimana Nabi SAW menjadi begitu pemaaf. Memaafkan semua orang Quraisy yang pada masa di mana beliau awal merintis dakwah telah menjadi penghalang utama. Telah menyebut beliau sebagai gila, penyihir, penyair, dukun. Telah mengolok-olok beliau, telah menjatuhkan beliau, telah membuat lubang-lubang jebakan untuk beliau, telah menyiksa sahabat-sahabat beliau, telah menyakiti beliau SAW dalam berbagai aspek. Tapi ketika tiba waktunya untuk memaafkan, Rasulullah SAW memilih untuk memaafkan mereka semua. Dan pada saat itu amnesti umum yang diberikan Nabi SAW juga seakan-akan mengajarkan kita untuk banyak memaafkan. Di bulan Ramadan yang mulia ini terlebih seperti yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, "Utlubul afwa minallahi bil afwi 'anil nasi." Carilah maafnya Allah Subhanahu wa taala dengan memaafkan sesama manusia. Lagi-lagi Ramadan yang produktif, Ramadan yang penuh dengan kegiatan yang besar, syiar-syiar yang agung dilewati Rasulullah. Mudah-mudahan juga menginspirasi kita untuk terus berjuang dalam menegakkan kebenaran, memberikan kontribusi terbaik untuk umat, dan mengikhlaskan hati dan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.